Kita sudah ada dalam kendali. Yang ada di sini hanyalah jadi boneka-boneka atau wayang-wayang dari mereka. Apa langkah konkret yang dilakukan Pak Dharma selain menghimbau teman-teman, misalnya kayak ke birokrasi gitu? Udah pernah dicoba belum Pak? Karena ini kan Saya sangat tidak berbahaya punya banget. akses. Ya, saya rasa mereka mendengar. Cuman Iya, Pak. persoalannya, apakah mereka terketuk jiwanya? Gitu. Nah, yang repot kalau mereka justru menjadikan ini peluang untuk apa? Untuk memperkaya diri. Karena program ini tentunya ada anggaran. Itulah kenapa setiap pilkada, pilpres, yang dibicarakan programnya apa? Karena setiap program ini berkaitan dengan angka. Anggaran, angka. Makanya mereka selalu menciptakan sesuatu bangunan fisik, infrastruktur, supaya bisa menggelontorkan sejumlah dana dari anggaran yang jadi untuk pembenaran bahwa anggaran ini dikeluarkan untuk itu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi selama ini antara satu bidang kementerian dengan kementerian lain maupun lembaga mengerjakan sesuatu yang akan bertemu di satu titik. Jadi semua ini bekerja untuk termanifestasinya, terwujudnya hidden agenda atau agenda tersembunyi yang sedang mereka rencanakan. Jadi singkat kata, mereka sedang membangun ekosistem. Mereka sedang membangun ekosistem. Oke, Gitu. Bapak, kapan hari itu waktu kita diskusikan, Pak Dharma mengatakan bahwa ada 3 pilar kedaulatan yang mungkin di situ kita masih tersisa sebuah harapan ya, Tuhan, peternakan, pertanian. Tetapi kan ini peternakan, pertanian pun juga akan direnggut sama mereka. Terus masih ada harapan nggak misalnya kalau kemudian kita tetap ngomong soal kampung yang berdaulat tadi itu gimana Jenderal? Dengan kondisi yang seperti ini andai kata nanti jadi ikut gabung sama mereka tuh. Jadi saya koreksi ya. 3 pilar yang penting itu adalah Tuhan yang pertama. Tuhan. Kedua gotong royong. Gotong royong, oke. Ketiga iman. Bagaimana korelasinya? Tuhan pencipta alam semesta menghadirkan kita untuk mengolah bumi ini secara gotong royong, tetapi perlu jembatan. Jembatannya adalah iman. Banyak orang yang bergotong royong karena imannya tidak ada. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Atas keberadaan dihadirkannya manusia ke bumi ini. Jadi Tuhan, gotong royong, dan iman. Jembatannya adalah iman. Karena banyak orang yang bergotong royong dalam hal yang jahat. Karena tidak ada iman. Iman ini cuma satu. Deep respect. Hormat yang mendalam, bukan takut. Selama ini orang bilang takut akan Tuhan. 2 hal yang berbeda antara deep respect dengan takut. Tuhan tidak menakutkan. Dia adalah kasih. God is love. And love. God and love is giving. Makanya banyak orang sudah terima, tidak mau giving. Maka itu bukan iman. Iman yang komplit adalah terima, lalu kasih. Bukan terima, simpan, diolah dulu, baru kasih sisanya. Itu kan iman. Nah, kembali ke tadi Jenderal. Ini kan jika kemudian terjadi ya, tanggal 19 Juli ini ya. Iya. Aduh. Kalau prediksinya Jenderal berani nggak Pak Prabowo mengirim surat itu gitu?
Prediksi dengan gimana? prediksinya Jenderal terhadap apa Pak Prabowo berani nggak menolak yang untuk tanggal 19 Juli itu nanti? Saya tidak bisa menduga-duga Mm-mm. hati beliau, tapi saya masih percaya. Kita mari sama-sama percaya. Kita mengimani dan kita meminta kepada Tuhan untuk mengetuk hati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Iya, iya, iya. untuk membuktikan. Karena setelah tanggal 19, kalau tidak segera memerintahkan delegasi Indonesia untuk menarik diri, maka apa yang dikerjakan beliau di masa kepemerintahannya menjadi tidak lagi justru melanggar undang-undang dalam arti tidak sesuai dengan tujuan proklamasi. Melindungi. Apakah melindungi? Kalau melindungi cuma itu kok. Jadi di sini penting adanya political will. Tanpa political will untuk melindungi tumpah darah, maka semua itu hanyalah omon belaka. Nah, di sini pembuktian kualitas daripada beliau. Karena ini penting menjadi titik balik daripada semua apa yang dibangun selama ini menjadi tidak ada artinya. Karena ini adalah memang konsep oligarki global, di mana mereka selalu merubah. Dulu mereka butuh budak, maka mereka bikin general education. Dia giring orang untuk disiplin terhadap apa yang mereka mau. Ya, supaya menjadi budak. Sekarang, setelah semua yang mereka inginkan terbentuk, sistemnya terbentuk, sekarang mulai ditenang-tenang. Makanya banyak yang PHK. Karena sudah nggak butuh lagi. Gitu. Udah nggak butuh lagi. Seperti itulah permainannya. Kita lihat saja. Waktu itu dia bilang startup lah, unicorn lah. Begitu udah sistem udah jalan, udah established, aman nih, tendang lagi. Iya, iya betul tuh. Ya, jadi sudahlah. Pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang dan itu terjadi. Ya, banyak di antara kita selalu sakit hati dan kecewa karena habis manis sepah dibuang. Karena permainan mereka adalah permainan seperti main film. Selalu ada kontrak perannya sampai berapa lama, berapa scene. Nah, gitu. Banyak yang sekarang scene-nya udah selesai, perannya, kontraknya udah selesai. Begitu kontraknya selesai, kalau intelijen, ya dia hilang. Dia hilang atau dihilangin. Gitu. Karena cover kan. Oke, iya. Bahkan nama pun bisa di cover kok. Tapi kalau kembali ke konsep kampung berdaulat nih, yang digagas sama Jenderal ya. Ini kan terasa seperti jalan sunyi di tengah dunia yang makin globalis gitu ya. Nah, itu masih tetap bisa kita berekspektasi ke situ nggak kira-kira ketika dan nanti sudah diambil alih oleh mereka? Iya, sangat bisa. Jadi itu adalah perang sunyi menghadapi mereka. Itu adalah perang sunyi kita untuk menghadapi, perang senyap lah, untuk menghadapi mereka. Oke. Ya, karena perlu kita ketahui bahwa suksesnya agenda mereka sangat ditentukan oleh kita. Mereka sedang membangun ekosistem. Jangan justru keberadaan kita saat ini, keberadaan rakyat Indonesia dan semuanya, justru memperkuat ekosistem supaya segera terwujud rencana mereka. Jadi jangan memperkuat ekosistem seperti kerbau dicuci hidungnya. Yang ada, saya perhatikan, sebagian besar justru memperkuat ekosistem itu terjadi dengan bahasa, dengan kalimat suatu keniscayaan. Ya, karena memang sudah dikanalisasi kita punya mind. Ya, makanya mereka buat istilah mindset. Your mind already setting by them. Gitu, Pak. Iya. Ya, saya mau Bapak gali gitu loh. Tapi gini, kalau misalnya kita kembali lagi soal kampung berdaulat, kan tidak semuanya bisa menjadi kampung aman. Tidak semuanya bisa menjadi kampung aman. Pasti ada dong syarat spiritual, syarat sosial, supaya kemudian kampung ini benar-benar bisa menjadi benteng terakhir kesadaran kita gitu. Ya, ini kan untuk
tidak memperkuat ekosistem yang mereka buat. Ekosistem yang mereka buat adalah yang dari kampung ke kota. Supaya terjadi totalitarian dalam ya kayak ternak itu kan dikumpul, Bos. Dikumpul nanti. Ini ibarat ternak dikumpul supaya mudah diawasi. Dan makan tunggu jadwal. Gitu. Nah, bagaimana mengawasinya? Ya teknologi yang mereka gunakan. Ya, kenapa? Karena mereka menguasai teknologi tadi. Makanya yang tadi industri farmasi tadi. Itu. Jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mereka mengontrolnya? Ya tadi, ya. Ya seperti yang rame-rame kita ingin urusan vaksin lah, ya. Urusan media, uang, energi, maupun makanan. Yang kita butuhkan apa? Makan. Untuk butuh makan, butuh uang. Untuk uang, butuh lapangan pekerjaan. Ya. Itulah kelirunya kenapa orang sekolah. Karena dia sangat tergantung untuk menjadi pengemis. Termasuk saya. Saya nggak ngerti kan. Karena kita berpikir bahwa ini adalah proses normal. Yang memang harus terjadi kepada setiap manusia yang lahir ke dunia. Padahal ini adalah sistem perbudakan. Ini ada teman-teman yang tanya, Jenderal. Jika elit itu bisa mengontrol vaksin, mengontrol uang, mengontrol media sekaligus ya, berarti mereka kan sudah menguasai tubuh, pikiran, dan waktu manusia. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Bapak, di mana letak sisa kemerdekaan kita sebagai seorang individu? Ya, justru itu tadi. Jangan perkuat. Mulai sekarang, jangan hanya bermain dengan kita perlu bertindak. Selama ini kan kita hanya menjadikan pengetahuan. Wacana aja ya? Ya, tapi tidak bertindak. Mulai ambil keputusan. Untuk tidak ingin ikut lagi, ya kalau kita sudah terlanjur ikut, segera keluar dari sistem. Menghindar, jangan memperkuat ekosistem yang mereka sedang bangun. Karena mereka sedang membangun jembatan baru. Jembatan versi mereka. Oke. Mereka membangun jembatan versi mereka untuk supaya mereka berhasil menjadi playing God, berhasil melakukan playing God. Jadi mereka sedang membangun jembatan. Nah, jembatannya itu adalah digital. Digital ya, digitalisasi. Sehingga mereka boleh di-scrub kan gitu. Oh, revolusi Indonesia 4.0 kan gitu kan. Dia di-scrub semua dalam satu sistem. Dan yang paling sulit adalah tubuh manusia. Dia bisa melakukan perlawanan. Karena apa? Ada jiwa yang masih dikendalikan signalnya oleh Sang Ilahi. Nah, ini yang mau dilumpuhkan lewat vaksin tadi. Sehingga tubuh manusia ada dalam kontrolnya mereka. Itu. Jadi penting jangan. Nah, apa yang kita lakukan yang kampung aman itu tadi adalah sekumpulan orang-orang yang tadi ingin bergotong royong. Ya, demi apa? Mempertahankan imannya kepada Tuhan. Gitu. Jangan terlalu berpikir muluk-muluk lagi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini sudah menina-bobokkan kita. Selama ini kita, ya saya ingin Mas Hendra paham nih, supaya Mas Hendra gali, jangan hanya ngasih pertanyaan saja. Siap. Tanpa sadar kita selama di sekolah, kita hanya diisi mind, tapi jiwa kita kosong. Iya, Jenderal, bener banget. Jiwa kita tidak dihidupi, sehingga tubuh kita tidak mau melaksanakan. Itu sengaja diputus hubungannya. Sengaja. Ya, yang harusnya terjadi adalah terintegrasinya body, mind, and soul. Soul-nya, dia pentingkan soul-nya karena tubuh ini bergerak berdasarkan soul. Dia hanya isi mind-nya. Makanya dibilang NATO, no action talk only, kebanyakan omong. Itulah yang dikatakan omon-omon. Itu. Soul-nya enggak. Soul-nya bukan hati yang baik. Soul-nya bukan anak. Oleh sengaja. Kenapa dia sengaja?
kekosongan jiwa akan membuat mindnya berpikir apa ya yang bisa mengisi, yaitu materialistis untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan fana. Iya, iya. Dia nggak mikir fana apa enggak, yang penting, waduh punya mobil baru, waduh punya rumah besar, waduh punya ini, waduh. Tetapi cepat bosan, karena nggak ngisi. Iya, iya, iya. Paham ya? Karena nggak ngisi. Betul, betul, betul. Nah, disitulah perlu kita mengenal jati Jati diri. diri. Kenapa dibilang jati? Sejati. Kenapa dibilang sejati? Kenapa diambil kata jati? Sejati atau jati itu akar katanya jati. Jati. Ambil dari pohon Pohon jati. solid. Berdiri kokoh. Solid isinya, nggak kopong. Selama ini kita dibikin Oh, hampa akhirnya kan? kopong, seperti pohon kangkung, Iya, iya, iya. Jenderal. lebat luarnya, Tapi kopong. kopong, akarnya gampang cabut. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya nih, gimana pun juga bagi orang tua yang sudah berkesadaran nih, kan punya anak-anak yang udah terlanjur masuk matrik kan, sekolah model kayak gitu. Apa yang bisa orang tua lakukan untuk treatment anak supaya kemudian jiwanya tidak kopong tadi? Sekarang begini, orang tuanya dulu dibenerin. Gimana dia mau treatment anak kalau dia sendiri masih kopong? Betul, betul. Ingat, sesuatu yang spiritual tanpa perbuatan fisik, radiusnya akan mengubah orang di sekitarnya. Disitulah pentingnya. Makanya logika itu hanya mengenal huruf Latin A sampai Z. Tetapi spiritual, ya, atau imajinasi, dia akan memahami hal-hal yang infinity, ya, tidak pernah putus, dan itu ada di dalam bait Allah. Kalau saya bilangnya bait Tuhan, itu ada di situ. Semuanya udah ada di dalam dia. Ada. Justru Tuhan yang tidak terlihat mata, dia hadir di dalam diri kita. Kita yang dihadirkan harus menjadi medianya dia. Untuk memancarkan kemuliaan dia. Yang orang tidak bisa lihat dengan mata. Ada di dalam masing-masing ciptaannya yang sudah dihadirkan. Ada cahaya. Ada nur. Itu karena jiwanya solid. Bukan kopong. Dia dikuasai oleh spirit. Holy Spirit. Jadi yang sangat menarik itu Jenderal sering mengatakan, dan itu semuanya untuk terhubung ke situ tuh nggak butuh perantara gitu loh. Nggak butuh. Nggak butuh perantara. Tadinya kan, ya kalau kita nggak mengerti ya kita cari perantara. Nah persoalannya yang harus diwaspadai oleh kita semua, jangan sampai peribahasa mengatakan bahwa orang buta menuntun orang buta. Ya. Dari mana saya belajar? Saya mengevaluasi ketika saya diajar di sekolah. Ternyata yang ngajarin saya juga nggak tahu yang diajarinnya benar apa enggak. Tetapi dia terdorong untuk mengajar karena butuh penghasilan. Sistem sudah menyiapkan namanya silabus. Dari situlah dia menyampaikan menjadi doktrin. Karena tidak boleh ada jawaban lain. Tidak boleh dieksplor. Dan sejak kita disuruh duduk di bangku sekolah, dari situ gotong royong udah hilang. Iya, konkretnya gimana? Konkretnya adalah ujian nggak boleh bekerja sama. Ulangan nggak boleh bekerja sama. Itu ya. Itu. Dari situ membentuk karakter. Oh. I'm the one. I'm number one. Padahal kelihatan You are bagus itu, nothing. Jenderal.
Kelihatannya kan bagus itu. Kan kok enak banget loh. Kamu nggak mau Ya belajar. itulah doktrin. Makanya kayak Bapak tadi Mas Hendra bilang, kelihatannya bagus. Ya, itulah settingannya. Itulah persepsi yang Bangun. bangun, Pak. Tuhan menciptakan kita bukan untuk bersaing kok. Gotong royong kok. ya, bukan kompetisi gitu Bukan. ya. Paham ya? Jenderal, jadi ternyata semuanya itu manipulasi pikirannya itu dimulai dari sekolah. Aduh, Melatih kebiasaan kan. melatih kebiasaan, jadi habit. Nah, orang akan bertanya, lalu yang nggak sekolah? Ya karena sekolah ini dianggap sesuatu yang lebih hebat daripada orang yang nggak sekolah, makanya habitnya mereka ngikutin. Gitu. Mereka ngikutin pola-polanya. Lama-lama jadi budaya. Ya otomatis. Iya dong. Karakter, Habit, gimana? karakter, Ini yang dibilang social engineering. Oke. Di engineering. Dihancurkan fitrahnya. Dihancurkan jiwa apa ya? Jiwa bersihnya gitu. Semua disuruh hitung dengan angka. Termasuk ranking mungkin? Of course dong. Oke. Dari situ orang tahu uang kan? Iya. Dari situ orang kejar uang. Kejar jabatan. Rank. Rank apa sih? Rank apa? Tingkatan kan? Tingkatan. Strata. Stratifikasi, strata. Semuanya loh. Sistem Dajjal. Makanya SD-nya 6 tahun. Kan dia yang bikin. 6. 6. Nilai terendah 6, bukan 5,1. Kenapa nggak 5,1 ya? Iya. Bener juga ya. 6 ya. Artinya kan harusnya kan sementara kalau pilkada boleh 50,01 udah menang gitu kan. Jadi dia suka-suka lah kapan-kapan dia mau begini, kapan-kapan dia mau gitu. Harusnya kan kalau mau mengacu kepada itu, hasil keputusan, quorum kan gitu. Quorum itu apa? 66,6. 2/3 atau 66,6. Mereka menentukan itu quorum. Selain itu apa lagi, Jenderal? Selain menghilangkan budaya gotong royong, ujian nggak boleh. Membangun kembali budaya gotong royong. Kenapa? Selain itu sesuatu yang mungkin dari sisi pendidikan ini yang kemudian mengarahkan kita untuk kemudian kehilangan jati diri dan lain sebagainya, selain melarang siswa untuk bekerja sama saat ujian, itu apalagi yang tidak masuk akal di sekolah kita? Nggak, tidak masuk akal. Justru yang dimasukkan di akal justru yang tidak membuat kita tidak mengenal jati diri kita. Oke. Segala sesuatu yang dimasukkan membuat kita tidak mengenal jati diri kita. Termasuk seragam. Dan akhirnya tidak mengenal dari mana dia berasal. Oh iya. Makanya dia tidak tunduk kepada dari mana dia berasal. Dia tidak mempercayai kedahsyatan kuasa yang menghadirkan dia ke bumi sehingga dia boleh duduk di bangku sekolah. Itu yang terjadi sekarang. Cuaca direkayasa lah. Cuaca direkayasa. Nah ini kan kalau udah Sekarang lama. musim kemarau kan harusnya ya? Iya ini kan udah lama kan sebenarnya. Jadi mereka ini kan konsep intelijen. Goals-nya apa yang mereka inginkan dengan mereka? Sebentar dulu. Ini konsep intelijen. Gitu. Konsep intelijen itu gitu. Dia datang sebagai pahlawan, dia yang bikin masalah. Oke. Itu maksud saya, Bang. Abang korek. Iya. Jangan langsung jumping. Jangan goalnya apa? Oke. Kontrol. Dengan kayak gitu kan proyek keluar, Bos. Gitu. Proyek kan jadi ada dana keluar kan. Untuk geoengineeringnya sendiri ada dananya. Itu. Ada dananya. Untuk sewa pesawat berapa, untuk ini berapa, hanya berapa. Lagi-lagi duit dong orientasinya mereka ya. Memang duit. Manusia untuk menguasai dunia kan uang. Menguasai suatu negara, kuasai energinya. Untuk itu dunia. Untuk manusianya, makanan. Jadi makan untuk menguasai manusia, energi untuk menguasai suatu negara, uang untuk mengendalikan dunia.
Jadi uang ini seperti apa ya, pancingan, gitu loh. Ngintil terus. Udah itu kasih ini apa, jurang, ada buaya masuk. Nah, masuk lo. Dadah. Gitu. Itu yang terjadi. Iya. Kita hidup karena jiwa. Ya. Dan kita hidup dari karbon. Nah, karbon sedang kotori. Jadilah racun. Banyak yang gak enak badan. Digiring masuk ke kandang ular. Terus larinya ke farmasi lagi? Bukan larinya ke farmasi, kalau nggak dari mereka, duit dari mana? Oke. Tapi gini Pak, secara konkret gitu, kita mungkin Jadi gini, Bapak bicara farmasi dengan mereka itu satu grup. Teknologi satu grup udah. Gitu Pak. Iya. Makanya kenapa Bill Gates dari teknologi bicara farmasi, bicara tubuh. Tolong dilihat ini Pak. Bahwa ini adalah puzzle-puzzle. Supaya terhubung semua pemahamannya. Selama ini orang, ahli ini bicara ini, ahli ini, nggak akan ketemu. Undang-undang juga ada kaitan dengan ini. Rusaknya hukum pelaksanaan juga terkait dengan ini. Jadi coba lebih detail membahas. Semua ada kaitannya, Pak. Kenapa ada podcast? Ada kaitan sama ini semua. Apa kaitannya podcast dengan? Lah ya kita disuruh hidup di dalam ruangan. Supaya terpisah dengan... Iya, terpisah dengan alam. Ya kalau kita bicara ini bisa menghasilkan uang. Kita pikir buat makan. Enak duduk, perut gendut, makan di situ. Berada di ruang ber-AC. Ya. Akhirnya tubuh lemah. Gitu. Kalau dibilang di sana, dibilang apa? Potato crouch. Sambil ini makan tubuh gendut, ya rusak organ-organ dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Dharma, mohon maaf. Jadi langkah konkret yang sudah dilakukan Pak Dharma apa saja yang mungkin barangkali teman-teman perlu untuk meng-copy paste contoh. Pak Dharma kalau sakit kan nggak pernah ke rumah sakit. Tidak. Nah, terus kemudian hal-hal seperti itu apa lagi yang dilakukan Pak Dharma yang kemudian melawan sistem itu tadi Pak Dharma supaya ini jadi inspirasi buat sahabat semua. Saya tidak melawan sistem secara letterlek ya. Saya mencoba untuk merubah giringan pola hidup dari yang mereka sudah kanali kita, kanalisasi kita. Gitu. Makan ada Kentucky, makan ada ini, ada itu, ada itu. Kita seperti menunya udah disiapkan oleh mereka. Ada apa ya? Starbucks, ada kopi, di mana-mana berjamur kopi. Kita nggak tahu ketika kita terima warnanya warna kopi, baunya bau kopi, aromanya kopi, tapi ingredientnya kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul apa? Gagal ginjal, gula tinggi, bla 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 bla. Life is choice, ya. Orang banyak terjebak dengan lifestyle, termasuk saya. Selama ini seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyadari, ya mbok, yao kata orang Jawa. Cari jalan keluar. Get out. Masalahnya orang tetap mempertahankan comfort zone-nya. Keluar dari comfort zone. Comfort zone ini. Senang di kota. Gara-gara listrik kok. Nah, listrik ntar dimatiin. Mau apa gitu? Iya. Semua dibikin serba listrik. Mobil pun listrik, dan listrik semua yang serba listrik. Radiasi. Ya. Karena tubuh kita ini semua berhubungan dengan alam semesta. Frekuensinya saling itu yang dibilang law of attraction, saling tarik menarik. Jadi frekuensi yang tinggi kita ini mau diinterupsi, mau didistract dengan frekuensinya mereka untuk ditarik menjadi low frekuensi. Oke. Gitu. Itu yang membuat kita menjadi, aduh, males. Terus nggak mudeng. Nah, itu istilah nggak mudeng.
nggak ngeh, tidak cepat menangkap sesuatu yang pesan Tuhan lewat alam, lewat segala sesuatu. Karena jarang grounding. Tidak grounding. Oke, makanannya juga junk food, model gitu. Tinggal di apartemen. Jauh dari grounding. Matahari, sinar matahari. Makanya dibikin setiap tempat semua kubus, kotak. Oke. Itu energi nggak bagus. Desain semua ya. Iya, dulu kan ya lihat tuh apa bangunan-bangunan di Eropa ya. Yang kubah, katedral, apa seperti Borobudur, lihat semua mereka. Selalu ujungnya ada penerima. Dari atas, dia bawah terima. Gitu. Nah, itulah yang membuat ini. Oh, kita di promosi apa? Hindari matahari. Karena dan ini menyebabkan kanker. Dia balik. Jadi dia selalu hidden agendanya itu apa? Dia ngomong begini, tujuannya beda. Gitu. Makanya mereka menggunakan namanya ilmu marketing. Dia marking your mind. Marking your mind. Ya, dia marking. Zona marking enggak? Dia marking supaya lu nggak bisa keluar. Padahal tujuannya apa? Dia hanya menipu. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap dampak berikutnya. Contoh handphone, marketing, nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan bahwa gadget ini merusak. Kita jauh dari kehangatan hubungan jiwa dengan dia antara keluarga. Iya. Kita berada di satu tempat, tetapi jiwa kita tidak menyatu. Jiwa kita terbang, melayang-layang. Radiasinya merusak 5 bagian otak. 5 bagian otak? 5 bagian otak. Prefrontal cortex. Otak bagian depan. Otak bagian belakang. Segala macam. Parameternya apa ketika kemudian itu sudah rusak gara-gara radiasi tadi, Jenderal? Ini, canduan. Oke. Dan itu anak kecil banyak yang kayak gitu sekarang? Ya. Kecanduan. Dan ngamuk. Ngamuk itu dampak berikutnya. Lebih mudah emosi gitu? Atau bukan lebih mudah, pasti emosi. Pasti emosi. Karena ada spirit. Pasti emosi. Emosinya seperti setan. Itu. Emosinya akan seperti setan. Tak terbendung. Kalau diambil, dia cari cara bagaimana memperolehnya lagi. Kalau enggak, dia bunuh yang ngambilnya. Ini termasuk desire ya. Kalau punya keinginan nggak bisa dikontrol. Gitu ya kan? Memang begitu. Kan ini kan dia mau eksplorasi desire orang, nafsunya. Dia bisa rusak apa semua hanya demi barang itu. Karena apa? Udah candu, Pak. Itu. Ini lebih berbahaya daripada narkoba yang ditangkap BNN. Saya nyatakan malam kali ini. Handphone ini. Iya. Ya. Kadang-kadang orang bangga sudah nangkap sekian puluh kilo. Ya, ton-tonan. Ini yang paling bahaya. Ya. Ini alat artificial intelligence. Dia mencuri semua data kita. Makanya dibilang ada apa namanya cyber security. Mereka tidak mengerti bahwa kenapa ada masalah cyber security, keamanan cyber. Karena kalau aman nggak jadi duit. Tapi gimana, Bapak? Apa ketika anak kecil kan kasihan juga kalau sampai sini tadi paham nggak? Okay. Kalau aman nggak jadi duit. Iya. Itu dulu. Ada project ya? Iya. Makanya selalu harus ada masalah. Karena masalah itu adalah industri. Orang yang menjalankan industri adalah orang-orang yang tanpa sadar. Hatinya digiring untuk menjadi seperti debu. Makanya indas. Oh iya. Indas. Gitu ya cara kerjanya ya. Iya, dia selalu berbicara dengan simbol. Makanya kadang di beberapa tempat, kenapa sih konflik di sini nggak selesai-selesai? Jangan-jangan anggaran nih. Ya, bukan jangan-jangan. Ya memang itu. Itu namanya maintain problem. Iya. Dia tidak mau menyelesaikan hulunya. Ini jujur nih. Ya. Ini jujur nih. Dia tidak mau menyelesaikan hulunya. Makanya
programnya adalah hilirisasi. Ini. Supaya apa? Supaya akar masalah ini berbuah banyak. Oke. Semakin banyak buahnya, semakin banyak industrinya. Konsep ideal dari Pak Dharma apa untuk membentengi anak kita tadi yang soal handphone? Anaknya Pak Dharma seperti apa cara mengedukatnya tentang HP? Di usia berapa anak baru boleh punya handphone? Kebetulan saya belum berkeluarga. Oke. Saya belum punya anak, tetapi yang saya sampaikan kepada ponakan saya adalah, ya masalahnya dia punya orang tua, belum tentu ngikutin kan. Iya. Saya beritahu aja di sini bahwa yang membuat gadget, anaknya Bill Gates aja tidak diberikan sampai hari ini. Karena dia tahu ini tidak baik buat kelangsungan hidupnya. Merubah fitrah, merubah karakter. Merubah fitrah. Itu yang penting. Karena memang ini yang mau dirubah. Makanya kenapa ketika COVID kemarin ada namanya refocusing. Merubah fokus. Lewat cara? Ya supaya tidak fokus kepada penciptanya, fokusnya kepada dunia. Ketakutan. Masuk di dalam dunia hayalan. Ketakutan kenapa di-accept? Kembalikan kepada yang nakut-nakutin. Ketakutan itu spirit, Pak. Kenapa bisa ada pada kita? Ya karena ditanamkan sejak di bangku sekolah. Disuruh takut. Takut nggak dapat pekerjaan, takut nggak naik kelas, takut. Ya. Takut ditangkap polisi, takut begini. Untuk takut, tapi kehidupan dibikin sulit. Dan akhirnya ditangkap juga. Iya. Karena takut itu bisa membuat nilai ekonomi menjadi tinggi. Makanya narkoba nilainya tinggi kan. Karena takut ditangkap. Itu. Jadi memang ketakutan ini bisa jadi, makanya apa? High risk, high gain. Ya. Ya nggak? High risk, high gain. Iya sih. Nah, dari mana terminologi itu datang? Dari mereka. Semua yang ada di kepala Bapak, di kepala saya selama ini, itu mereka yang cekokin. Jadi mari semua kita sadar di sini bahwa kita hidup dalam skenario-nya mereka. Skenario agenda politik global. Kita diajar untuk belajar planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, ilmu manajemen. Iya. Sadar nggak kalau mereka selama ini sudah memanage kita dengan pola yang sama? Planning, organizing, activating. Itulah banyak muncul organisasi-organisasi itu. Iya. Untuk mewujudkan planningnya mereka. Mereka tinggal kontrol dengan apa? Teknologi. Mereka bisa kontrol dengan uang. Mereka kontrol dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang dikontrol. Seperti apa? Bansos. Ya semuanya. Kebutuhan perut membuat orang itu menyerahkan dirinya untuk dikontrol. Ketergantungan kan? Ya memang. Semua bermain dengan ketergantungan. Karena ketergantungan manusia fisik itu ada pada perutnya. Yaitu food. The first temptation in our life diciptakan oleh sistem is food temptation. Oke. Kita harus gimana kalau sudah kompleks kayak gini, Pak Dharma? Ambil sikap. Keselamatan masing-masing kita adalah tanggung jawab kita. Tapi bagi itu bisa kita dapatkan. Mau menyelamatkan bangsa cuma satu. Mari kita kembali kompak. Kekompakan sudah dihancurkan lewat apa? Lewat tidak boleh kerjasama di bangku sekolah. Hebat kan? Dia bermain lewat apa? Dia memainkan rasa. Seragam pun sama. Seragam sekolah kan? Ya, seragam sekolah. Nilai, itu kan membangun komparasi, Pak. Rasa. Pak. Apa yang Bapak rasa ketika bilang, wah matematikanya 10? Senang, merasa hebat, merasa bangga. Ya kan? Terus, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melihat kawan Bapak nilainya 6?
Muncul rasa lagi kan? Iya, iya, iya. Dia masuk lewat rasa. Rasa adalah pintu masuknya dosa. Makanya dibilang apa? Sirna rasa. Sirnakan rasamu. Karena di situ rasa ada desire. Kalau guru-guru yang masuk nih jadi tenaga pengajar kan tidak begitu ada fit and proper test yang begitu masif, dan gajinya rata-rata kan, aduh kita tahu lah ya gaji guru di Republik ini itu sengaja dibikin seperti itu supaya kemudian jadi guru kualitasnya nggak oke atau gimana, Pak? Kalau kita bicara satu-satu ya, bicara gaji. Kalau gaji memang disengaja. Gaji guru segitu tuh disengaja? Termasuk semua ASN. Oke. Disengaja. Apa? Ini Maksudnya mereka permainan psikologis. Terhubung dengan kebutuhan yang harus diperoleh dari luar. Sehingga dia membutuhkan pertolongan dari luar. Gitu. Nah, ini permainan psikologi. Lalu pegawai negeri diberikan kewenangan yang besar. Basicnya anggaran. Mereka melakukan kegiatan berbasis anggaran. Makanya dibilang kinerja berbasis anggaran. Di situ diberikan tanpa sadar, itu adalah godaan. Gitu. Godaan. Kita lihat seberapa banyak lapangan pekerjaan atau bidang-bidang di pegawai negeri yang sebenarnya bermanfaat untuk mengurusi kehidupan rakyat. Seberapa banyak yang bermanfaat. Bahkan saya perhatikan banyak yang tumpang tindih. Gitu. Tujuannya apa sih? Untuk mempermudah supaya rakyat bisa terlayani kan? Iya. Bukan dirusuhin kan? Apa yang dirasakan rakyat? Mereka justru merasa bahwa keberadaannya justru ngerecokin, mengganggu, bukan khawatir, bukan melayani, bukan melindungi, bukan lagi mengayomi. Itu yang terjadi. Kita harus jujur. Itu juga setting gitu ya, Bapak ya? Setting. Jadi makanya kenapa banyak orang pengen berkuasa. Ini yang dibilang konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Iya sih, betul. Makanya serigala, manusia yang berkuasa, akan menjadi serigala terhadap domba-domba yang tidak punya, yang lemah. Oke. Gitu, Pak. Ini yang terjadi di mana-mana. Itulah kenapa di sekolah diadu. Supaya muncul jiwa-jiwa lewat lomba-lomba. Jiwa serigala, gitu ya, Pak. Serigala. Bukan bicara tubuh fisik besar saja. Fisik kecil, tapi hatinya bisa menjadi hati serigala. Terus kemudian juga sekarang, tubuh pun dijadikan serigala, dia punya jiwa. Dengan adanya dibuka apa? Tempat latihan-latihan gedein badan. Apa yang dibangun? Dia mereka tanpa, ini psikologi, Pak. Iya. Membangun performance secara psikologi untuk membuat yang ciptaan Tuhan yang tidak sebesar itu menjadi takut. Iya. Makanya di mana-mana pengawal-pengawal dipakai yang besar-besar. Besar. Ini kan permainan rasa, Pak. Iya. Rasa kan? Tolong dipahami dalam. Semua bermainan dengan rasa. Gitu. Tapi tetap kalahnya di mana? Duit. Nggak sebesar apapun juga kalahnya di sini. Setuju? Setuju. Tapi menarik tadi. Sebelum Koleo ya ini ya. Pak Dharma tadi sebut tentang Bill Gates ya. Ada sesuatu yang kontradiktif deh. Menurut Menteri Kesehatan kita, Bill Gates itu kan pahlawan gitu ya. Tapi menurut Menteri Kesehatannya yang di sana, itu kayaknya Bill Gates dituduh sebagai kriminal. Kriminal karena melakukan kejahatan, banyak anak kecil mati karena vaksin dan lain sebagainya. Gimana kok bisa seperti itu? Versi kan. Oke. Versi. Kalau yang diuntungkan akan mengatakan dia pahlawan.
project ya. Iya. Udahlah, kita challenge aja. Periksa dia punya rekening sampai ke seluruh bank dunia. Pasti apa namanya? Seperti lembu yang tambun. Iya. Itu. Karena kalau enggak, saya mengundurkan diri. Karena saya tidak mau bangsa saya dikerjain sama Bill Gates. Kan gitu, Bos. Coba kita lihat. Mau nggak dia mengundurkan diri? Nggak mau. Ya. Orang sudah banyak yang minta dia mengundurkan diri kok. Ya di mana-mana kan. Di mana-mana. Kenapa? Pasti ono. Sejauhnya apa? Udang di balik batu. Ono opo-opone. Ono opo-opone. Gitu. Setuju nggak? Setuju banget. Nggak, saya mau Bapak juga berani. Berani? Ya sudah. Bapak himbau dong. Pak, kalau Bapak cinta bangsa kita, rakyat kita mau dikerjain begini, ambil sikap, mengundurkan diri. Karena saya tidak mau. Iya, maksud saya, oh keren, betul nggak? Harusnya Budi harusnya begitu dong Pak Budi. Ya. Iya dong. Jangan kelenang-kelenong terus ngomongin programnya asing. Ini kan bentuk kudeta kesehatan global bagaimanapun juga. Bukan, ini bangsa. Jangan dipikirnya tubuh. Begitu ini semua diatur sama mereka. Ini ada terkait, Pak. Terkait, semua terkait. Antara transaksi perbankan, antara Cortex, Texas, pajak, digitalisasi sertifikat, transportasi yang digratiskan, apalagi listrik, ini terkait semua. Penguasaan terhadap sumber daya alam, penguasaan terhadap air. Nanti air kita akan dibatasin, Pak. Namanya rationing water. Kita akan dibatasin, Pak. Misalnya hari ini, Bapak cuma dapat 1 gelas, 3 gelas per hari. Misalnya, itu udah bagus tuh. Oke. Bagaimana Bapak hari ini cuma dapat 1 teguk per hari. Makanya nanti air akan jadi mahal. Sangat Berarti, sangat langka. Bukan langka, sangat lebih daripada berlian. Berarti sumber-sumber mata air itu akan dikuasai sama mereka semua. Ya makanya kan aturan-aturan mulai muncul. Gila sih ini. Jadi orang yang punya rumah besar segala macam ini akan nggak ada artinya ketika air itu di mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sumber-sumber mata air yang masih ada? Kan ada di SDGs, Pak. Sustainable Development Goals. Go green lah, blue green energy, green energy. Itu kan semuanya berhubungan, Pak. Ya. Dan mereka jabarkan di dalam apa yang sedang mereka lakukan sekarang saat ini. Jadi kalau kita cuma mendengar podcast tapi tidak membangun, tidak membangun konsolidasi untuk membangun, nggak ada gunanya, Pak. Hanya akan menjadi penyesalan di belakang hari. Seperti zaman Nuh. Gitu. Semua akan tenggelam. Mari bangkit. Tinggal 8 hari. Saya mau lihat ngaji Roso, himbau, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Pak Presiden, mengajak semua rakyat menyuarakan penolakan terhadap itu. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik kita berbuat, soal hasil biarkan Tuhan yang menentukan. Tetapi kalau kita tidak berbuat, maka kita membiarkan kejahatan terjadi dan bangsa ini betul-betul lenyap dari dunia ini. Jadi teman-teman, ini adalah penghancuran peradaban. Gara-gara modernisasi. Iya. Modern itu adalah mode era nation. Peradaban, perubahan peradaban suatu bangsa. Oke. Dan ini akan terjadi. Titik akhirnya adalah di 2030, tetapi 2025 ini, tanggal 19 Juli, itu menjadi tonggak di mana bangsa akan kehilangan kedaulatannya. Mari kita suarakan bersama-sama, teman-teman, semampu-mampunya. Tolong. Entah itu lewat admin Gerindra atau lewat apa sebisa-bisanya, lewat medsos masing-masing. Ya. Mudah-mudahan ini didengar sama Bapak Presiden ya. Ini demi menyelamatkan nyawa anak bangsa, keutuhan negara kita. Jiwa, Pak. Itu. Tubuh boleh hancur, tapi jiwa jangan. Jangan. Karena mereka yang mereka inginkan adalah mencuri jiwa. Iya. Mereka datang seperti pencuri. Pencuri yang mencuri rasa damai kita. Iya. Kemudian dia datang
rasa damai yang hilang akan membuat tubuh kita mati. Dan kematian tubuh kita akibat jiwa kita yang tunduk kepada mereka, hasil akhirnya adalah jiwa binasa. Kalau saya selama ini menyerahkan cuma satu, jiwa. Saya sudah melihat itu dengan terang benderang. Dan saya melihat mempertanyakan kenapa banyak para ulama, kenapa para pendeta, ya, entah itu di Kristen, Katolik maupun Hindu atau Buddha, tidak sungguh-sungguh menyuarakan ini. Karena padahal beliau-beliau yang kita harapkan untuk menyampaikan ini, bahwa ini adalah moral call untuk ini adalah lampu kuning, bahkan sudah menuju lampu merah. Apabila kita membiarkan, sesal kemudian tidak ada waktu, tidak ada artinya. Waktu kita sudah sempit sekali. Tinggal 8 hari lagi. Baik, Jenderal, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, mari kita bersama-sama menyuarakan ini demi jiwa-jiwa kita, keluarga kita, anak, keturunan, generasi, keturunan kita ya. Siapa lagi kalau bukan kita gitu yang bertanggung